Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman kelas 10 kesayangan ibu? Nah, masih sehat semua ya. Semoga semuanya selalu bahagia. Nah, kita sekarang akan masuk ke mata pelajaran konsep dasar keperawatan, masuk ke bab kebutuhan psikospiritual manusia ya. Nah, apa sih itu kebutuhan psikospiritual manusia? Ada 5 dasar nih kebutuhan spiritual manusia, yaitu arti dan tujuan hidup, perasaan misteri, pengabdian, rasa percaya, dan harapan di waktu kesusahannya. Spiritual kan selalu identik dengan hubungan antara manusia dan Tuhan. Kalau kebutuhan psikospiritual adalah sebuah harmonisasi dalam dimensi kehidupan manusia, yaitu menemukan arti, tujuan, menderita, dan kematian. Kebutuhan akan harapan dan keyakinan hidup, dan kebutuhan antara keyakinan pada Tuhan dan diri sendiri. Faktor apa aja sih yang mempengaruhinya? Yaitu yang pertama adalah tumbuh kembang. Nah, pada fase tumbuh kembang ini mempengaruhi proses pemenuhan kebutuhan spiritual. Karena pada masa ini fase meyakini Tuhan gitu, percaya pada Tuhan. Kemudian keluarga ini memiliki peran yang cukup penting dalam hal kebutuhan psikospiritual, di mana keluarga memiliki ikatan emosional dan selalu berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi keluarga mempengaruhi seseorang nih untuk ini ya yang kita yakini gitu. Kemudian etnik dan budaya. Klien biasanya mengikuti tradisi agama dan spiritual. Lalu pengalaman hidup sebelumnya nih, kalau pengalaman yang positif contohnya seperti pernikahan, kelulusan, kenaikan pangkat gitu ya. Jadi menjadikan dia manusia yang bersyukur kepada Tuhan. Tapi yang pengalaman yang negatifnya seperti bencana alam dan kegagalan nih, dianggap sebagai untuk ujian untuk imannya pemujanya gitu dari Tuhannya. Lalu krisis dan perubahan meningkatkan kedalaman spiritual seseorang. Contohnya menghadapi kematian, penderitaan, proses penuaan ya, bahkan kematian. Lalu kegiatan spiritual, aktivitas keagamaan klien untuk selalu mengingatkan pada Tuhannya. Nah, ada terpisah dari ikatan spiritual. Apa itu? Pasien rawat inap yang nggak bisa menghadiri acara sosial. Jadi kan dia harus dirawat nih. Jadi nggak bisa menghadiri acara sosial. Jadi dia terpisah dari ikatan spiritual. Kemudian isu moral terkait dengan terapi. Apa aja ya? Yaitu prosedur medis yang dipengaruhi ajaran agama. Contohnya apa? Sunat atau sirkumsisi, transplantasi organ, sterilisasi tadi tubektomi atau vasektomi gitu ya. Kan kata Islam gak boleh melakukan tubektomi, vasektomi, KB gitu. Tapi kalau kesehatan kan kita harus menjaga jarak. Kita udah terlalu tua jangan punya anak, atau terlalu muda gitu. Next, hubungan spiritual sehat dan sakit. Peran agama terhadap kondisi psikologisnya. Klien yang dekat dengan Tuhan memiliki rasa tenang dan aman. Ciri-ciri mental yang sehat adalah mengatur pola hidup dengan kebiasaan hidup sehat. Selalu aja berpikir positif, menyelesaikan masalah secara spesifik, mengembangkan emosi positif, lalu mendorong kondisi lebih sehat. Peran agama terhadap kondisi sosial. Kegiatan sosial yang dilakukan secara berulang meningkatkan solidaritas antar jemaahnya. Peran agama terhadap kondisi fisik biologis. Perkataan yang baik merubah partikel air menjadi kristal heksagonal gitu ya. Lalu peran agama terhadap kondisi psikologi, pelengkap pengobatan dan pelayanan medis, pembangun semangat pasien. Perkembangan spiritual, usia anak-anak nih. Mereka belum bisa paham benar salah, jadi hanya meniru orang beribadah. Usia remaja akhir, partisipasi aktif di keagamaan. Jadi mereka tuh seneng ke pengajian, seneng ke masjid. Kan ada bocah-bocah sekarang seneng azan gitu, seneng puji-pujian gitu ya.
meminta kepada pencipta, dan apabila gagal tuh dia akan kecewa. Pada usia awal pendewasaan, mulai pencarian kepercayaan diri, pemikirannya sudah rasional. Usia dewasa semakin kuat mempertahankan kepercayaan diri walau ada perbedaan keyakinan. Lanjut, aspek pemenuhan kebutuhan spiritual. Apa yang dilakukan perawat sih? Beribadah dalam suatu komunitas agar menimbulkan rasa nyaman, karena mereka anggapannya oh ya kita satu jemaah gitu. Berdoa, meditasi, apa yang dilakukan, yoga, pembenaran yang positif, membantu seseorang menghadapi situasi stres, menulis pengalaman spiritual, mencari dukungan spiritual atau curhat ya. Orang yang membutuhkan bantuan spiritual itu siapa sih? Pasien yang kesepian, dia butuh teman curhat ya. Pasien yang ketakutan dan cemas, biasanya mau menghadapi kematian gitu ya. Kita support, kita kasih ketenangan gitu. Kita bacain ayat gitu ya. Kita nyanyi lagu rohani gitu. Lalu pasien yang menghadapi pembedahan, ayo disupport, diantar, ditemani sampai tempat ruang operasi gitu. Lalu pasien yang harus mengubah gaya hidup, tentulah dibimbing, dikontrol, diingatkan terus. Lalu apa aja sih masalah kebutuhan spiritual tuh? Spiritual yang sakit, yaitu sulit menerima kehilangan orang yang dicintai, keluarga pasien meninggal ya. Spiritual yang khawatir, pertentangan spiritual atau aborsi nih, yang nggak boleh di agama. Tapi jika si ibunya punya masalah kesehatan, mau gimana, kan harus dikeluarkan anaknya juga. Atau anaknya memang perkembangan yang gak bagus, harus dikeluarkan gitu. Lalu spiritual yang hilang, kesulitan menemukan ketenangan, ini kita harus support gitu ya. Pasien jiwa biasanya. Lalu apa aja sih pelayanan keperawatan yang kita lakukan? Pengkajian keperawatannya, ini pasien kenapa ya, lalu melakukan diagnosa, oh pasien ini terkena ini gitu. Perencanaan dan tindakan, oke deh kita untuk pasien ini harus melakukan ini. Lalu evaluasi, berhasil nggak ya kemarin tindakan yang kita lakukan gitu. Peran perawat menurut Galek adalah cinta dan kebersamaan, keimanan dan keyakinan, harapan positif, makna dan tujuan hidup, moral dan etika, penghargaan terhadap keindahan alam, serta kematian. Nah, kita sudah berada di akhir video. Maaf ya, saya udah rekaman tapi videonya hilang. Jadi saya tadi agak panik itu pas nyari. Jadi ini ngedadak ngerekam lagi. Semoga kalian tetap tetap sampai materinya ke kalian ya. Kalian tetap mengerti. Jika ada yang kurang dipahami, silakan japri saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.